Jadi karena kita di sini mau membahas tentang reksadana campuran, boleh dijabarkan dulu dari Mas Praska. Sebenarnya seperti apa kinerja reksadana campuran dalam sepekan terakhir? Karena kan kalau tadi kita lihat dari beritanya, IHSG melejit, tetapi reksadana campuran jauh lebih kencang larinya dibandingkan IHSG. Gimana Mas? Ya baik, jadi kalau kita lihat kinerja rata-rata reksadana campuran yang melalui Advisor Total Balance Fund Index maupun yang campuran khusus syariah ya, yang Advisor Syariah Balance Fund Index ini sama-sama mencatatkan kenaikan kinerja yang Total Balance Fund Index itu 0,98%. Ini jauh lebih tinggi daripada IHSG yang mencatat kenaikan hanya 0,916%. Ya beda tipis ya, tapi tetap yang campuran lebih tinggi. Dikarenakan kalau saya lihat tadi ya, reksadana campuran ini kan karakteristiknya adalah dia bisa berinvestasi ke 3 jenis instrumen, ada saham, ada surat utang, ada pasar uang. Nah, di mana yang sahamnya saya perkirakan terexposure oleh saham-saham memang berbasis juga pada saham syariah seperti saham teknologi, maksud saya transportasi, ada juga saham dari sektor properti, infrastruktur yang mencatat penguatan dalam sepekan kemarin itu lebih dari 3 atau bahkan sampai 5% lebih. Seperti itu. Itu yang menurut saya mempengaruhi dari saham-saham yang menjadi penempatan dari reksadana campuran yang turut mendongkrak kinerja indeks reksadana campuran tadi seperti itu. Nah, saya mau ke Mas Robert nih. Kita tarik lebih jauh lagi ke belakang. Kalau reksadana kan sebenarnya banyak ya, ada pendapatan tetap, campuran dan macam-macam. Sebenarnya kalau misalkan kita compare satu persatu, apa sih unggulnya reksadana campuran ini dibandingkan dengan reksadana lainnya? Ya, mungkin kita bicara balance antara resiko dan gainnya ya. Kalau misalnya kita bicara reksadana saham, iya. Ini risikonya cukup tinggi karena dia mengikuti volatilitas dari pasar saham sendiri, entah itu di acuannya adalah IHSG atau indeks gitu. Kalau misalnya kita bicara surat utang atau misalnya yang lebih konservatif lagi pasar uang, mungkin memang resiko dalam jangka panjangnya tidak terlalu besar dibandingkan saham, tapi resikonya kan rendah. Namun kalau di reksadana reksadana campuran, kita bisa di sana ada sahamnya, ada surat utang, ada pasar uang, ada equity-nya. Jadi menurut saya ada balance-nya antara resiko dan gain-nya untuk jangka panjang. Dan kalau misalnya dilihat itu yang kemudian menurut saya menjadi salah satu keunggulan reksadana saham campuran dibanding yang lain, karena resikonya tidak terlalu tinggi dibandingkan reksadana equity, namun gain-nya itu masih bisa disandingkan dengan equity. Nah, kalau reksadana campuran ini kan berarti isinya tadi ada saham, ada surat utang, ada obligasi juga. Nah, secara presentase, Mas Praska, ini sebenarnya gimana hitungannya? Dan misalkan reksadana campuran, kita yang misalkan memiliki resikonya tuh moderat cenderung rendah gitu. Apakah ini menjadi pilihan yang tepat? Karena di dalamnya ada saham. Bagaimana Mas melihatnya? Ya, jadi inilah menariknya campuran. Jadi diberikan fleksibilitas ya. Nah, jadi reksadana campuran itu kan secara regulasi aturan OJK ya, itu batasannya adalah untuk penempatan di instrumen berbasis ekuitas atau saham itu maupun yang surat utang masing-masing itu maksimum 79%. Sementara sisanya itu ditaruh di pasar uang seperti itu. Jadi sebagai contoh misalnya suatu reksadana campuran penempatan di sahamnya 60% misalnya. Sementara anggaplah di pasar uang dimentokin sampai 20% misalnya. Berarti kan sisanya adalah 60 tambah 20, tinggal 20% lagi kan. 20%-nya bisa ditaruh di pendapatan tetap. Tapi untuk instrumen tadi pendapatan tetap atau berbasis surat utang sama yang berbasis ekuitas atau saham itu dibatasi maksimum 79%. Nah, kembali kepada profil, cocoknya kalau orang yang profilnya kasarannya moderat ya atau konservatif ke moderat, cocoknya campuran yang kayak apa? Nah, karena campuran tersebut ada strategi tadi campuran agresif dan campuran yang konservatif, maka dia kalau misalnya investor itu tersebut punya profil yang adalah konservatif ke moderat, dia bisa memilih campuran yang sifatnya adalah konservatif ya. Jadi yang dominan penempatannya ditaruh di instrumen berbasis pendapatan tetap atau surat utang. Jadi katakan misalnya contoh kalau 50% taruh di surat utang ya, berarti kan 50% surat utang tambah 20% di pasar uang sudah menguasai dominan ya kinerja dari reksadana campuran tersebut sudah lebih agak konservatif ke moderat sehingga tidak memiliki fluktuasi yang lebih tinggi ketimbang yang
dominan lebih cenderung taruh banyak di saham. Kira-kira demikian. Oke, berarti sebenarnya reksadana campuran ini ada yang konservatif, ada yang lumayan agresif juga gitu ya, dan itu bisa dipilih sebenarnya. Nah, Mas, kalau misalkan aku nggak salah nih Mas Robertus, kalau dilihat sepekan ini kinerja dari indeks RD campuran ini sempat minus. Nah, sebenarnya kira-kira apa penyebabnya? Ya, sebenarnya kalau misalnya minus itu balik lagi ke portfolionya ya. Ada beberapa minus, tapi juga ada yang gain sebenarnya. Ada tergantung dari racikan masing-masing manajer investasi. Namun kalau misalnya saya cermati di sini kalau kita lihat yang gainnya, memang rata-rata adalah tipe reksadana campuran yang agresif. Karena menempatkan 65-70% itu di instrumen equity. Namun menariknya adalah ada juga kok yang reksadana campuran yang moderat yang masuk ke top 5 gain menurut data advisor yang dimana ramuannya itu 50-50 antara equity dan juga obligasi. Saya rasa itu sebenarnya cocok untuk yang mereka yang memiliki profil risiko yang cenderung moderat agresif. Buktinya tetap cuan ya kalau misalnya dilihat dari top gainnya. Jadi saya rasa reksadana campuran ini memberikan keuntungan juga, namun dia juga mampu membalancekan dengan resikonya. Jadi pilihannya bisa sesuai dengan profil risiko kita, profil risiko investor masing-masing. Yang penting berarti kan bagaimana investor bisa mengenal dulu profil risikonya, apakah dia konservatif, moderat, atau dia adalah tipe yang agresif, sehingga bisa dipilih lagi nih. Kalau misalnya mau masuk reksadana campuran, dia mau reksadana campuran yang ramuannya lebih condong ke agresif, lebih banyak persentasenya ke equity, ya kita harus lihat juga pasar equity sekarang juga lagi bergejolak, lagi volatil. Jadi memang resikonya cukup besar. Atau misalnya mau ke lebih moderat, obligasi atau yang lebih konservatif, lebih banyak porsinya ke pasar uang. Iya, aku mau tahu juga dari Mas Praska. Mas Praska, mungkin di sini juga banyak penonton investasi yang baru tahu mengenai reksadana campuran. Sebenarnya untuk saham-saham yang nantinya akan dipilih di dalam reksadana campuran itu bisa berubah sesuai dengan tenggat waktu tertentu, atau memang stick dari awal kita pakai BBCA, Unilever itu akan selalu dipakai sampai dengan 2 tahun 3 tahun ke depan, atau memang sebenarnya bisa berubah-berubah? Ya, lagi-lagi karena memang ini sifatnya adalah active management ya. Jadi manajer investasi itu tentu mengelola reksadana ini bukan sifatnya pasif ya, tapi aktif. Dan fokus dari active management ini tentu adalah memberikan return yang terbaik ya. Meskipun kita bicara kalau reksadana campuran pasti memiliki benchmark yang harus juga campuran seperti itu. Nah, untuk bisa katakan di atas dari benchmark dan juga memberikan imbal hasil yang menarik ya, yang kalau kita bicara dalam jangka panjang itu idealnya adalah di atas suku bunga bebas risiko ya, seperti itu. Nah, tentu saja dalam pemilihan saham-saham bisa berotasi layaknya seperti pengelolaan reksadana saham. Demikian juga pada saat penempatan atau pemilihan instrumen surat utang yang di dalam dan atau di pemilihan deposito untuk penempatan di instrumen pasar uangnya seperti itu. Jadi semua bisa berotasi yang ada di dalam portofolio reksadana tersebut. Supaya tujuannya apa? Supaya bisa mengimbangi perubahan pasar yang terjadi dan juga tidak hanya pada isi portofolio tapi juga persentase alokasinya aset yang bisa mengalami pergeseran mengikuti dari tren yang terjadi saat ini seperti itu. Jadi memang sebenarnya equity yang dipilih ataupun presentasenya itu masih bisa berubah agar bisa mendapatkan profit yang paling maksimal begitu ya yang diberikan oleh manajer investasi. Saya mau coba lagi ke Mas Robert. Mas Robert, kalau misalnya kita melihat dari reksadana campuran ini lebih baik kita langsung masuk untuk investasi jangka panjang, menengahkah, atau pendek? Atau mungkin kita harus ada beberapa aset investasi yang kita miliki memang secara mandiri, misalkan beli obligasi atau beli saham sendiri, baru kita tambahin lagi dengan reksadana campuran, gimana? Ya, kalau itu strategi diversifikasi masing-masing investor ya. Kalau misalnya kemudian mau langsung ke investasi di reksadana campuran, memang kan itu untuk jangka menengah sampai panjang. Tergantung lagi nanti milih reksadana campuran yang mana. Misalnya agresif lah, kita ambil agresif kemudian ingin untuk jangka panjang, saya rasa itu bagus untuk diversifikasi karena bisa menurunkan kadar resiko itu tadi. Nah kemudian kalau misalnya kemudian mau diversifikasi lagi dengan aset instrumen investasi lain, saya rasa nggak masalah, misalnya mau ke emas atau misalnya mau obligasi retail misalnya untuk investor atau bahkan ke saham. Namun hanya mungkin porsinya yang kemudian dikelola money managementnya.
berapa persen untuk di reksadana, berapa persen untuk di saham, berapa persen di emas, berapa persen di obligasi, saya rasa nggak masalah. Namun kalau misalnya melihat kondisi pasar saat ini, saya rasa yang beresiko mungkin yang porsinya mungkin dikecilin dulu, jangan digedein dulu karena mungkin resikonya masih terlalu tinggi untuk investor. Jadi mungkin bisa lebih ke investasi yang lebih kadar resikonya lebih rendah dulu. Mungkin misalnya seperti kalau di reksadana bisa reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap itu juga bisa. Mungkin misalnya kemudian ada reksadana campuran baru mungkin porsi yang lebih sedikit lebih ke equity. Karena memang kalau kita melihat pasar saat ini masih tidak stabil, masih isu pelemahan ekonomi global juga masih tinggi, kemudian ketidakstabilan, masih ada banyak sekali sentimen-sentimen dari luar negeri yang bisa menggerakkan pasar yang arahnya itu adalah negatif atau membuat pasar bergejolak. Saya rasa penempatan uangnya yang kemudian diatur, mau investasi pun di mana-mana nggak masalah, tapi penempatan uangnya yang diatur alias money managementnya.